Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ayah, bunda, dan pemirsa Primago TV sekalian, iktikaf merupakan salah satu ibadah yang istimewa, terlebih pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Iktikaf merupakan, secara bahasa kita artikan berdiam diri. Berdiam diri, atau dapat kita artikan berdiam diri untuk beribadah kepada Allah. Kata iktikaf dari bahasa, menurut bahasa, berasal dari kata akafa, yang berarti al-habsu, yaitu mengurung diri atau menetap di suatu tempat. Menurut Said Sabiq dalam fikih sunnah, pengertian i'tikaf secara bahasa adalah berada di suatu tempat dan mengikat diri kepadanya. Dan secara istilah, pengertian i'tikaf adalah berdiam diri dan menetap di masjid dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Said Sabiq menjelaskan i'tikaf ada dua macam, yaitu i'tikaf wajib dan i'tikaf sunnah. Bagaimana i'tikaf dikatakan dengan i'tikaf wajib? I'tikaf dikatakan hukumnya wajib apabila i'tikaf karena nazar. Misalkan ia mengatakan, jika aku sembuh dari penyakit ini, aku akan bernazar akan beriktikaf di masjid selama 3 hari. Maka beriktikaf 3 hari itu dikatakan menjadi wajib baginya. Bagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya, man nadzara an yuti'allaha falyuti'hu. Barang siapa yang telah bernazar akan melakukan sesuatu untuk kebaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah dipenuhi nazar itu. Hadis riwayat Bukhari. Amalan i'tikaf ini juga menjadi sunnah Rasulullah yang senantiasa ia kerjakan selama hidupnya. Bahkan ia selalu mengerjakan setiap bulan Ramadan setiap tahun. Hanya sekali ia tidak mengerjakan i'tikaf, itu pun karena uzur, dan ia mengkodoknya ketika di bulan Syawal. Dari kisah itu kita dapat mengetahui bahwasanya i'tikaf ini sudah menjadi sunnah Rasul yang dikerjakan Rasulullah terus-menerus. Adapun hadis dari Aisyah, An Aisyah radhiyallahu anha sallallahu alaihi wasallam anna nabiyya kana ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Rawahu Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf 10 hari terakhir Ramadan hingga beliau diwafatkan Allah, kemudian istri-istri beliau beriktikaf sesudah beliau wafat. Dari hadis tersebut kita dapat mengetahui bahwasanya Rasulullah selama hidupnya selalu mengerjakan i'tikaf ini sampai akhir hayatnya pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai ia diwafatkan. Dan dari hadis ini juga kita dapat mengetahui tidak hanya dikhususkan untuk laki-laki saja, bahkan untuk perempuan pun juga dianjurkan untuk beriktikaf. Bagaimana cara melakukan i'tikaf? Yang pastinya kita harus berniat. Segala pekerjaan kita harus melakukan niat. Bagaimana untuk niat beriktikaf? Adapun lafal i'tikaf adalah nawaitu al-i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Aku berniat i'tikaf sunnah karena Allah Ta'ala. Para ulama sepakat bahwa tempat niat adalah di dalam hati, sehingga tidak harus melafalkan niat. Namun Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan, jumhur ulama selain mazhab Maliki berpendapat melafalkan niat hukumnya sunnah dalam rangka membantu hati menghadirkan niat kita. Sedangkan menurut Imam Maliki, menurut mazhab Maliki yang terbaik adalah tidak melafalkan niat karena tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Keutamaan i'tikaf. Jika kita mengerjakan i'tikaf, apalagi di bulan Ramadan ini, di 10 hari terakhir, ada keutamaan yang insya Allah akan kita dapatkan. Yang pertama, yang pasti kita akan mendapat pahala.
Tujuan di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kita terjaga, kita isi dengan waktu sholat, berzikir, bertilawah, bersalawat, bertadabur, ataupun mengkaji ilmu. Pastinya kita akan mendapatkan pahala. Bahkan dalam kondisi tidur pun orang yang beriktikaf mendapatkan pahala yang besarnya tidak bisa didapatkan oleh orang yang tidur di rumahnya. Sebab tidurnya itu termasuk rangkaian iktikaf. Yang kedua merupakan sunnah Rasulullah, sebagaimana hadis yang sebelumnya telah disebutkan bahwa Rasulullah pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan beriktikaf dan beliau tidak pernah meninggalkannya sampai ia diwafatkan. Kemudian mendapatkan keutamaan atau keberkahan Lailatul Qadar. Orang yang iktikaf di 10 hari terakhir pada Ramadan, insya Allah ia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Bagaimana tidak? Menurut hadis-hadis sahih, Lailatul Qadar turun pada malam ganjil pada 10 hari terakhir Ramadan. Bahkan seandainya orang yang beriktikaf itu sedang tidur dan hanya bangun sebentar pada malam Lailatul Qadar, insya Allah ia tetap mendapatkan Lailatul Qadar karena tidurnya merupakan rangkaian dari iktikaf dan berpahala. Kemudian perlu kita ketahui juga kapan waktu untuk beriktikaf. Banyak pendapat-pendapat para ulama tentang waktu iktikaf ini. Iktikaf wajib harus dilakukan dengan sesuai kewajibannya. Jika ia bernazar beriktikaf semalam, maka itulah waktunya untuk beriktikaf. Dia harus beriktikaf semalam. Jika ia mengatakan akan beriktikaf 3 malam, ia harus mengerjakan selama 3 malam. Iktikaf 10 hari di 10 hari terakhir Ramadan hanya berlaku pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, tidak di bulan-bulan lain, yakni mulai ketika matahari terbenam pada malam ke-21 sampai habisnya bulan Ramadan, yakni saat matahari terbenam pada malam hari hari raya Idul Fitri. Atau lebih afdol jika ia meneruskan hingga sholat Idul Fitri dan baru meninggalkan masjid setelah sholat Idul Fitri. Menurut mazhab Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, untuk waktu iktikaf ini bisa disebutkan menetap atau berdiam diri di masjid, atau lebih panjang dari waktu tumakninah ketika kita beruku pada sholat. Adapun menurut mazhab Syafi'i, Hambali dan Hanafi, seseorang yang iktikaf 1 jam atau bahkan hanya setengah jam itu pun juga disebut iktikaf. Sehingga bagi yang tidak beriktikaf penuh pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ia bisa beriktikaf sebagiannya. Misalnya datang ke masjid menjelang sholat Isya dan ia beriktikaf berdiam diri di masjid sampai subuh, itu pun sudah disebut dengan iktikaf. Atau bahkan datang ke masjid beberapa jam sebelum sholat subuh, ia berdiam diri, bermunajat, atau melakukan amalan-amalan ibadah lainnya, itu pun juga sudah disebut dengan iktikaf. Kemudian seluruh ulama sepakat bahwa tempat beriktikaf adalah masjid, bukan di rumah ataupun di musola, tapi masjid yang dipakai untuk melakukan sholat berjamaah. Adapun menurut mazhab Maliki, tempat iktikaf adalah semua masjid. Tidak boleh beriktikaf di masjid rumah yang tertutup untuk orang umum. Jadi masjidnya harus masjid umum, bukan masjid pribadi, masjid-masjid di rumah, bukan. Bagaimana syarat dan rukun melakukan iktikaf? Yang pastinya syarat orang yang beriktikaf harus seorang muslim. Kemudian ia harus berakal sehat, harus bertempat di masjid, suci dari hadas besar, dan bagi wanita harus mendapatkan izin dari walinya, dari orang tua ataupun dari suaminya. Bagaimana agar kita mendapatkan pahala beriktikaf di rumah bagi wanita, di rumah bagi wanita. Yang pertama, memasang niat iktikaf sebagaimana yang telah dijelaskan. Yang kedua, membuat atau menetapkan satu lokasi khusus di dalam rumah sebagai tempat untuk melakukan ibadah sampai akhir bulan Ramadan. Dan yang ketiga, mengisi waktu di tempat tersebut, terutama di 10 hari terakhir Ramadan dengan memperbanyak sholat, tilawah, zikir, doa, dan munajat. Jadi iktikaf di rumah atau selain di masjid itu hanya diperbolehkan untuk wanita. Jadi wanita itu diperbolehkan untuk beriktikaf selain di masjid, dan memilih tempat yang sekiranya tidak ada gangguan dari orang-orang sekitar,
Ya, jadi ia bisa beribadah dengan khusyuk dan tenang. Kemudian yang membatalkan itikaf, ya, ada 5 hal yang membatalkan itikaf. Yang pertama murtad, ya, keluar dari agama Islam. Ya. Yang kedua sengaja keluar dari masjid, walaupun sebentar, ya, tanpa adanya uzur. Ya. Jika tidak ada uzur, kemudian ia keluar dari masjid, ya, maka dikatakan itikafnya itu batal. Kecuali ia keluar masjid untuk uzur tertentu seperti membuang hajat, ya, atau karena hal-hal yang sifatnya darurat. Ya. Yang ketiga hilang akal, karena gila atau karena mabuk. Ya. Kemudian karena bagi wanita jika datangnya haid atau nifas, ya, kemudian jima, ya, meskipun karena lupa atau dipaksa, ya, berhubungan suami istri. Kemudian keluar mani, baik karena mimpi ataupun disengaja, ya, itu dapat membatalkan itikaf kita. Dan yang terakhir, melakukan dosa besar. Di selama beritikaf kita tidak hanya berdiam diri, ya, tapi kita dianjurkan untuk melakukan amalan-amalan supaya itikaf kita mendapatkan ganjaran yang berlipat-lipat ganda. Ya, karena Allah melipat gandakan pahalanya bagi siapa yang dikehendakinya. Allah yudha'ifu liman yasha. Ya. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita, memperbanyak amalan-amalan kita, ya, di bulan suci Ramadan ini. Ya, di 10 hari terakhir kita melakukan itikaf. Ya. Kita niatkan supaya Ramadan tahun ini, ya, kita mendapatkan keberkahan yang melimpah. Ya. Kita semakin dimudahkan urusan kita, dimudahkan rezeki kita. Ya, jangan sampai kita melakukan amalan di bulan suci Ramadan ini amalan yang sia-sia atau mungkin tidak berguna. Ya, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan amalan yang membuat kita mendapatkan pahala, ya, menguntungkan kita dari segi kita mendapat pahala, ya. Karena berlomba-lomba atau tamak dalam beribadah itu diperbolehkan, ya. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lomba adalah dalam kebaikan, dalam beribadah, ya. Insya Allah semua yang kita lakukan, jika itu merupakan kebaikan, akan kembali lagi kepada kita, ya. Marilah kita bersama-sama senantiasa menjalani dan menaati perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, ya. Sebagaimana kita sebagai muslim, sebagai orang yang mukmin, ya, menjauhkan larangan-larangan Allah dan senantiasa terus menaati segala perintahnya, ya. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk terus dukung, ya, channel Primago TV dan juga Pondok Pesantren Modern Primago agar terus dapat menebar segala kebaikan dan dapat terus mendidik santri-santrinya agar menjadi kader-kader pemimpin umat, ya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin.